Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan hidayah berupa iman, sebuah hidayah yang tidak diberikan kepada semua orang. Tentunya kita perlu bersyukur kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan keistiqomahan kita beramal soleh, kemudian menjauhi semua larangan Allah, mudah-mudahan kita semuanya nanti digolongkan oleh Allah menjadi hambanya yang bertakwa di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah kaitannya dengan perbuatan yang menghalangi manusia untuk masuk surga. Padahal Allah sebelumnya sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan diberikan balasan berupa jannah, sebuah kenikmatan yang tiada taranya, kenikmatan yang nanti akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la tudlamuna nakira. Barang siapa beramal kebaikan
beramal soleh min dzakarin aw unsa, baik itu dari golongan orang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, wala tudlamuna nakirah, dan tidak ada kezaliman sedikit pun bagi mereka atas mereka yang mereka kerjakan. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat Allah juga berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, barang siapa beramal kebaikan min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, bahwa mukminun, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka orang tersebut falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi mereka. Kehidupan yang baik, kehidupan di dunia ini, apalagi nanti kehidupan di akhirat. Walanajziyannahum bi ahsan ajrahum bi ahsan, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka itu dengan pahala yang lebih baik, maka ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Subhanallah. Allah sudah menjanjikan kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman, yang mau beramal soleh, akan diberikan balasan Allah berupa surganya. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain, Allah mengatakan bahwa ada golongan orang-orang yang perbuatannya itu menghalangi dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menyembah selain Allah. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbukum innahu man yusyrik billah. Artinya, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu maryam, sesungguhnya Allah itu Al-Masih, anaknya Maryam. Wa qala al-Masih, padahal Al-Masih sendiri mengatakan, ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbukum, wahai bani Israel, sembahlah Allah, Rabbi wa rabbukum, Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian. Maka ketika Nabi Isa menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah, ini adalah bentuk agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembah kepada Nabi Isa. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar.
Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka bagi mereka haram untuk masuk surganya Allah. Wa ma'unar, dan tempatnya adalah di neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada penyolong bagi mereka. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya ini terhalang mereka untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tentunya kita berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat syirik kepadanya. Kemudian di ayat lain Allah juga berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asrakta la yahbatana 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asrakta, jika kamu sekalian menyekutukan Allah, la yahbatana amaluka, maka akan rusaklah amal-amalmu, maka akan hapuslah amal-amalmu. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang berbahaya bagi kita semuanya. Ketika kita sudah beramal kebaikan, tetapi kita juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, katakan la yahbatuna amaluka, maka sungguh akan dihapuslah amal-amal kita. Amal kebaikan kita akan terhapus karena kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala sholat kita akan dihapus, pahala sedekah akan terhapus, pahala hajinya juga terhapus, dan sebagainya. Semua amal kebaikan terhapus karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan, ada 3 golongan yang Allah haramkan baginya masuk surga. Yang pertama adalah orang-orang yang suka minum minuman keras, pemabuk, karena minum minuman keras yang menjadi mabuk itu menjadi awal perbuatan dosa yang lain. Banyak kasus orang karena minuman keras kemudian dia menjadi pembunuh. Pertama-tamanya minuman keras, setelah mabuk dia menjadi pemerkosa. Setelah minuman keras jadi pemabuk, kemudian dia menjadi pencuri, perampok, dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW melarang untuk minum minuman keras, karena itu adalah menjadi penghalang bagi kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyampaikan penghalang yang lain adalah durhaka kepada kedua orang tua, membangkang perintah orang tua sehingga orang itu akan menjadi orang yang tidak baik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah memerintahkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyahu, yang pertama perintahkan adalah janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu.
imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Ketika orang tuamu, kedua orang tuamu, ahaduhuma aw kilahuma, salah satu atau keduanya, di dalam pemeliharaan, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata hus, berkata yang tidak baik, wala tanharhuma, dan jangan menghadirinya, wa qul lahuma qaulan karimah, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah kedua orang tuamu, Rabbi arhamhuma, ya Rabb kami, arhamhuma, peliharalah keduanya, kedua orang tua kami, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka memelihara ketika aku di waktu kecil. Subhanallah. Tuntunan Allah dalam Al-Quran tidak boleh kita membangkang pada kedua orang tua kita, harus berbuat lemah lembut kepadanya, selalu mendoakan keduanya. Maka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah seorang laki-laki yang membiarkan istri dan anak-anaknya berbuat dosa dan tidak mencegahnya. Dayus, orang-orang yang tahu istrinya, anaknya berbuat kejahatan, dia tidak mau mencegahnya, maka orang itu akan ditanya oleh Allah pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ditanya tentang pertanggungjawabnya ketika dia menjaga keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Padahal Allah sudah memerintahkan kepada mereka, jagalah dirimu setelah dirimu, wa ahlikum, kepada ahlimu, kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, naron, dari siksanya api neraka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Itulah firman Allah dalam Al-Quran dan juga sabda Rasulullah SAW. Orang-orang yang terhalang baginya masuk surga, tentunya kita semuanya berharap mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan tersebut, sekaligus menetapkan hati kita menjadi hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, selalu beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa yakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.